Assalamualaikum dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir dalam edisi Apa Kabar Pare-Pare kali ini bersama saya Dewi Sartika. Dan saya Device, berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Wali Kota Pare-Pare Haji Tasming Hamid hadir dalam Raker Konas 35 Apindo di Makassar. Kegiatan yang mengangkat ketahanan ekonomi nasional ini juga dirancang untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan ekspor bagi puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Wali Kota Pare-Pare Haji Tasming Hamid turut ambil bagian dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional atau Raker Konas ke-35 Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang digelar di Hotel Claro Makassar pada tanggal 3 hingga 5 Agustus 2026. Kegiatan tahunan tersebut mengusung tema Ketahanan Ekonomi Nasional, Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global, dengan fokus memperkuat iklim investasi nasional, serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bersaing di pasar global. Tasming Hamid hadir bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional dalam forum yang menjadi wadah strategis mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda Praraker Konas yang menjadikan Makassar sebagai panggung promosi proyek investasi daerah, sekaligus memperluas jejaring bisnis pengusaha nasional. Praraker Konas Apindo turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofyan Wanandi, Tantowi Yahya, Ikang Fauzi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah. Ketua Umum DPN Apindo Sintawe Kamdani menjelaskan, Makassar dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Pada hari pertama, yakni Senin 3 Agustus 2026, agenda Praraker Konas diisi dengan pameran dan forum investasi. Tahun ini Apindo menghadirkan format baru melalui Business and Investment, forum yang menjadi salah satu pembeda dibandingkan pelaksanaan Raker Konas sebelumnya. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi investasi, tetapi juga diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi sekitar 65.000 UMKM yang berada dalam ekosistem Apindo. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi ekspor UMKM nasional yang saat ini masih berada di kisaran 4%. Pembukaan pameran dan forum investasi yang berlangsung di Ballroom Sandek AB Hotel Claro Makassar dilakukan langsung oleh Yusuf Kalla. Kehadiran tokoh pengusaha asal Sulawesi Selatan tersebut dinilai sangat relevan dalam membahas ketahanan ekonomi nasional dan posisi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Sementara itu, puncak pembukaan Raker Konas Apindo yang ke-35 berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, jajaran menteri terkait hingga Wakil Ketua DPR RI. Partisipasi Wali Kota Pare-Pare dalam forum nasional tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kota Pare-Pare untuk terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, membuka peluang investasi baru, serta mendorong UMKM daerah agar mampu naik kelas dan menembus pasar internasional. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare bersama Pertamina melakukan inspeksi ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok tetap aman dan distribusi gas subsidi berjalan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Pare-Pare bersama Pertamina menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg. Sidak dilakukan guna memastikan pasokan gas subsidi tetap aman dan distribusi tepat sasaran di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Kegiatan sidak ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Amarun Agung Hamka yang didampingi Kepala Disperindak serta pihak Pertamina. Pengawasan ketat ini dilakukan selama sepekan ke depan untuk memantau langsung rantai distribusi LPG 3 kg, mulai dari stasiun pengisian bulk LPG, agen, pangkalan, hingga tingkat pengecer.
pemerintah kota 1 minggu ini akan turun terus melakukan pemantauan di pangkalan-pangkalan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan, ke pengecer, sehingga kami tahu di mana sebenarnya masalah terjadi. Jadi selama 1 minggu ini kami melakukan pengawasan. Ya, akar masalahnya sendiri berdasarkan hasil temuan gimana Pak? Sementara kami masih terus melakukan pemantauan dan selama pemantauan ini belum ada kendala yang kami dapatkan secara besar, masalah-masalah yang besar. Namun sementara masih asumsi bahwa kondisi musim kemarau ini banyak kebutuhan daerah-daerah yang memiliki sawah membutuhkan tabung untuk mengaliri air persawahannya. Ya sekarang ini ya kita tidak mungkin mengawasi semua pangkalan satu persatu setiap harinya kayak gitu. Cuman kami terus melakukan koordinasi baik itu melalui agen, pemerintah daerah maupun aparat ya agar penyaluran ini tetap tepat sasaran seperti itu. Pak, ini kan tabung gas sulit Pak. Adakah penegasan dari Pertamina untuk pangkalan tidak menjual ke pengecer lagi dalam momen yang klaim sulit dari masyarakat ini? Sebenarnya kalau secara kebijakan kan pengecer yang terdaftar ya itu diperbolehkan sekitar 10% dari alokasi pangkalannya. Namun untuk saat ini ya kami hanya memberikan himbauan kebijakan kepada pangkalan agar lebih memprioritaskan kepada konsumen langsung seperti rumah tangga atau usaha mikro yang diperbolehkan. Melalui sidak ini, pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina mengimbau kepada pangkalan agar memprioritaskan penjualan langsung kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar lomba karaoke di Aula Diskominfo sebagai salah satu rangkaian menyemarakan HUT RI ke-81. Sebanyak 13 pegawai tampil berkompetisi sekaligus mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar lomba karaoke dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Diskominfo Kota Parepare pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Lomba karaoke ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan Diskominfo Parepare untuk memeriahkan peringatan HUT RI tahun 2026. Selain lomba karaoke, sejumlah kegiatan lainnya juga dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Sebanyak 13 peserta ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Seluruh peserta merupakan pegawai di lingkungan Diskominfo Kota Parepare yang tampil menunjukkan kemampuan vokal mereka di hadapan dewan juri dan rekan kerja. Dalam perlombaan ini, setiap peserta membawakan 2 lagu yang terdiri atas 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan bebas. Penampilan para peserta berlangsung meriah dan mendapat dukungan langsung dari rekan-rekan kerja yang hadir di lokasi kegiatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Noldi Yosep Rengkuan SEMSI, turut menjadi salah satu juri dalam lomba tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan yang digelar merupakan inisiatif bersama seluruh jajaran Diskominfo sebagai upaya membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, semangat utama yang ingin diwujudkan melalui kegiatan tersebut bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama pegawai. Melalui berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar menjelang peringatan HUT RI ke-81, Diskominfo Parepare berharap dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat solidaritas dan kekompakan antar pegawai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Memohon puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan kegiatan lomba, khususnya lomba karaoke dalam rangka memeriahkan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh kita semua, ya, dengan dukungan kita semua juga,
apa yang akan diharapkan di dalam kegiatan ini adalah kita menjaga kekompakan ya, kebersamaan, persaudaraan, silaturahmi di antara kita semua, sehingga di samping untuk memeriahkan itu juga untuk erat persaudaraan di antara kita semua sebagai satu keluarga di Daskominfo Kota Parepare. Kegiatan ini bisa memeriahkan ya, soal juara itu nanti kita video ini, dan itu tidak menjadi tujuan ya juaranya. Yang utama kita dalam menjaga kekompakan, memeriahkan. Kita bersyukur kita bisa merayakan kemerdekaan RI. Banyak negara-negara yang belum merdeka, kita sudah merdeka ke 81. Itu kita syukuri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, masih diberikan nikmat kesehatan, kebebasan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang saya harapkan kepada teman-teman sekalian agar dapat mengikuti lomba dengan baik ya. Tentu yang terpilih ini, yang mengikut sudah siap ya. Siap dengan lagu-lagu, dua lagu ya, lagu wajib dan lagu pilihan. Semoga bisa memberikan yang terbaik bagi diri. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, perwakilan program inklusi bersama Yayasan Bakti dan YLP2M mengunjungi Kota Parepare untuk membahas pembangunan yang lebih merata. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan para mitra dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Sekretariat Program Inklusi bersama Yayasan Bakti dan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat atau YLP2EM melakukan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare baru-baru ini. Pertemuan yang membahas penguatan pembangunan inklusif tersebut dibuka oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Adriani, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Parepare. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapeda Kota Parepare Zulkarnain, Partnership Koordinator Program Inklusi Dwi Indah Wilujeng, Mel Spesialis Ade Darmawansyah, Program Manager Lucia Palulungan, Program Officer Inklusi Bakti Rifai, Monif Officer Zuria Aulia Abdullah, Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, Tim Program YLP2EM serta jajaran Bapeda Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Bapeda Kota Parepare menayangkan video yang memperlihatkan berbagai upaya pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi penyandang disabilitas melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga. Video itu juga menampilkan tindak lanjut atas berbagai aspirasi kelompok disabilitas, di antaranya melalui layanan pemeriksaan kesehatan berkala dengan sistem jemput bola atau kunjungan langsung ke rumah sebagai bentuk pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Program Manajer Inklusi Bakti, Lucia Palulungan, mengatakan kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung berbagai capaian yang telah dikerjakan bersama, sekaligus berdiskusi mengenai upaya mendorong pelaksanaan musrenbang inklusif yang selama ini dikembangkan oleh Bapeda Kota Parepare bersama YLP2EM. Juga melihat secara langsung hal-hal yang sudah dikerjakan bersama melalui Bakti dan juga mitra kami YLP2EM di Kota Parepare mengenai program inklusi, di mana di dalam program ini selain juga bekerja sama dengan Bapeda, juga dengan beberapa OPD terkait seperti DP3A. Sementara itu, Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Parepare Adriani menyampaikan apresiasi atas dukungan program inklusi Yayasan Bakti dan YLP2EM sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan Kota Parepare yang inklusif, berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat program pembangunan di tentang Kota Parepare, khususnya yang inklusif, berkeadilan dan merata, yang kita inginkan pasti kepada semua lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Parepare itu senantiasa menempatkan prinsip inklusivitas sebagai salah satu fokus penting dalam arah pembangunan kita di Kota Parepare ini, dan kami menyadari bahwa kemajuan suatu kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga kita bisa melihat sejauh mana
itu kelompok rentan, ya, kelompok rentan, marginal, penyandang disabilitas serta perempuan dan anak dapat kita libatkan dalam hal seperti ini dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Di sisi lain, Partnership Koordinator Program Inklusi Dwi Indah Wilujeng mengaku terkesan dengan komitmen kuat pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Saya menangkap komitmen yang luar biasa, sangat mengharukan bagi kami karena pemerintah Kota Parepare memiliki komitmen yang sangat jelas tentang bagaimana mewujudkan kota yang inklusif. Dan ini tidak hanya jargon, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan program yang sangat-sangat nyata di tengah tadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, ini tidak mudah. Satu sisi kita punya cita-cita mulia, sisi lain kita punya tantangan yang sangat-sangat berat. Dan karena itu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan dan kemudian saat ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Parepare. Secara pribadi kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Kaban yang sudah mengawal program inklusi di Kota Parepare ini bersama dengan tim DLP2E. Komitmen pemerintah Kota Parepare dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif diharapkan tidak hanya berlanjut, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan yang adil, partisipatif, dan tidak meninggalkan siapapun. Dari Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Aidi Faiz. Dan saya Dewi Sartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.